kota Ugledar membara digempur pasukan Rusia. Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 24 September, militer Rusia total kehilangan 645.150 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 16 tank, 40 kendaraan infanteri pengangkut personel, 61 sistem artileri, serta 65 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.800 tank, 17.292 kendaraan tempur lapis baja, 25.175 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.475 sistem artileri, 1.198 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.764 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman batalion Alania menghancurkan personel angkatan bersenjata Ukraina di arah Zaporozhye. Benteng pertahanan, kendaraan tempur dan personel Ukraina dinetralkan satu persatu. Perkembangan lain, kelompok tempur Dnepr Rusia mengalahkan 2 brigade angkatan bersenjata Ukraina, kerugian musuh mencapai 60 prajurit, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Unit-unit kelompok tempur Dnepr mengalahkan formasi Brigade Infanteri ke-141 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Pesisir ke-39 di wilayah pemukiman Veselyanka di wilayah Zaporozhye dan kota Kherson. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 prajurit, 6 kendaraan, dan sebuah stasiun peperangan elektronik, demikian pernyataan resmi militer Rusia 24 September 2024.
Pertahanan udara Rusia menembak jatuh rudal Atacms Ukraina, 3 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berkomando Hammer, 1 proyektil roket HIMARS, serta 35 pesawat tanpa awak. Pertahanan udara telah menembak jatuh rudal taktis Atacms buatan AS, 3 rudal jarak jauh berkomando Neptune, 2 bom udara buatan Prancis Hammer, 1 proyektil roket HIMARS buatan AS, dan 35 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Demikian dilansir militer Rusia 24 September. Militer Rusia juga menyerang lokasi konsentrasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina dan peralatan militer di 135 distrik. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan total 646 pesawat, 283 helikopter, 32.124 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti-pesawat, 18.338 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.458 peluncur roket ganda, 15.085 artileri lapangan dan mortir, serta 26.401 kendaraan militer khusus milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia melansir rekaman penghancuran kendaraan pengangkut personel MRAP Kirpi Ukraina kiriman dari Turki di arah Pokrovski. Kirpi bersama kru personel di dalamnya dinetralkan setelah digempur artileri dan drone. Kerugian Ukraina tak disebutkan. Perkembangan lain, unit-unit kelompok tempur pusat Angkatan Bersenjata Rusia menangkis 9 serangan balik Ukraina. Unit-unit dari kelompok tempur pusat telah mengambil posisi yang lebih menguntungkan dan menimbulkan kerugian dalam hal tenaga kerja dan material pada Brigade Infanteri ke-68 Ukraina, Brigade Jaeger ke-71, Brigade Penyerang ke-5, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 di wilayah Kalinovo, Gorky, Mihailovka, dan Rozovka di Republik Rakyat Donetsk. Mereka juga menangkis 9 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Udara ke-25 Ukraina dan Brigade kedua, ke-12, dan ke-142 dari Garda Nasional, demikian dilansir militer Rusia. Kerugian Ukraina berjumlah total 440 orang, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan lain, sebuah artileri gerak sendiri kerap 155 mm buatan Polandia, howitzer M-Stabe 152 mm, howitzer D30 122 mm, meriam M101 105 mm buatan AS, dan meriam anti-tank Rapira 100 mm. Militer Ukraina merilis rekaman penyergapan konvoi kendaraan tempur Rusia di garis depan. 14 kendaraan lapis baja Rusia dengan infanteri dan 6 tank Rusia melancarkan serangan di dekat desa Kostiantinivka di wilayah Donetsk. Pasukan terjun payung kami menembaki kolom musuh bahkan sebelum mereka mulai maju ke garis serangan. Demikian pernyataan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 23 September. 2 tank musuh dan 2 kendaraan lapis baja dengan pasukan pendarat dinetralkan. Tangki lain tersingkir. Peralatan lain berbalik, dan setelah itu pilot drone menuntaskan tugasnya. Inilah pekerjaan tempur yang efektif dari Brigade Serangan Amfibi terpisah ke-79 di Tavria, tambah pernyataan militer Ukraina. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 113-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник потерял до 105 военнослужащих, бронетранспортер, 4 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 3 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2 С-1 «Гвоздика». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад и 116-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Пешотравневого, Васильевки, Петропавловки, Кругляковки и Серебрянки. Отражены 4 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, 8 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, гаубица FH-70, 3 гаубицы Д-30, 4 орудия М119. Уничтожено 2 станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе формированием 24-й, 54-й, 118-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 143-й пехотной, 56-й мотопехотной бригад в районах Кирова, Славянска, Константиновки, Кураховки, Григоровки, Залезнянского и Часового Яра. ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку FH-77 Archer, 2 гаубицы FH-70, 3 122 мм гаубицы Д-30, 2 152 мм орудия Д-20, 3 105 мм орудия М119, 227 мм РСЗО М142 «Химарс», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Анти-ПК-50». Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты оперативно-тактическая ракета «Атак-МС», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 2 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», реактивный снаряд «Химарс» и 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Калинова, Горького, Михайловки и Розовки. Отразили 9 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады, 2-й, 12-й и 142-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 440 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 152 мм гаубица М100Б, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М101 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 140 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Цезарь» и гаубицу Д-30. Уничтожено 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной бригады и 39-й бригады береговой обороны в районах Веселянки и Херсона. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 6 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Drone Zala menjadi salah satu amunisi yang menyita perhatian sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina Februari 2022 silam. Drone, JIS-51 dan JIS-52 terus menyerang peralatan musuh di sepanjang garis kontak tempur dan di belakang garis musuh. Kompleks lancet dari Zala secara aktif digunakan untuk melawan musuh di arah Kursk dan Belgorod oleh operator kelompok pasukan utara Rusia. JIS-51 adalah salah satu drone militer terbaru buatan Zala Aero, perusahaan teknologi Rusia yang dikenal dengan produk drone canggihnya. Drone ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan militer Rusia dalam pengintaian dan misi tempur dengan teknologi terbaru. Dengan berbagai fitur unggul, JIS-51 diharapkan menjadi salah satu alat andalan dalam operasi militer modern Rusia. Drone JIS-51 memiliki kemampuan terbang yang luar biasa, dengan jangkauan operasional hingga 100 km dari pusat kendali. Ini memungkinkan drone untuk melakukan misi pengawasan jarak jauh dengan efisiensi tinggi. Keunggulan lain dari drone ini adalah kemampuannya untuk terbang di ketinggian lebih dari 5.000 meter, yang memungkinkannya menghindari deteksi dari radar musuh. Sistem sensor yang terpasang pada JIS-51 juga sangat canggih. Drone ini dilengkapi dengan kamera elektrooptik dan inframerah, yang mampu memberikan citra berkualitas tinggi dalam berbagai kondisi cuaca dan siang malam. Selain itu, JIS-51 memiliki sistem penargetan presisi tinggi yang memungkinkan penguncian target dengan akurasi maksimal, baik untuk misi pengintaian maupun serangan udara. Daya tahan operasional drone ini juga sangat memadai untuk misi-misi panjang. JIS-51 dapat terbang selama 12 jam tanpa henti, menjadikannya sangat ideal untuk misi patroli atau pengintaian di wilayah konflik.
Dengan tambahan fitur komunikasi yang terenkripsi, drone ini mampu mengirim data real-time ke pusat komando tanpa risiko penyadapan. Secara keseluruhan, Izdeliye 51 menunjukkan perkembangan signifikan dalam teknologi drone militer Rusia. Kombinasi daya tahan, jangkauan, dan sensor canggih membuatnya menjadi aset strategis yang sangat penting bagi militer Rusia dalam menjaga keunggulan teknologi dan pertahanan nasional. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan peningkatan produksi drone tahun ini yang digunakan dalam invasi Ukraina menjadi 1,4 juta atau sekitar 10 kali lipat dari produksi tahun lalu. Putin menyampaikan pidato dalam pertemuan Komisi Industri dan Militer pada 19 September setelah mengunjungi fasilitas pengembangan dan produksi kendaraan udara Nirawak, UAV, di St. Petersburg. Putin mengatakan sekitar 140.000 UAV dari berbagai jenis dikirimkan ke Angkatan Bersenjata pada 2023. Ia menambahkan bahwa tahun ini produksi UAV akan ditingkatkan berkali-kali lipat, tepatnya hampir 10 kali lipat. Putin juga menyebutkan perlunya meningkatkan kinerja tempur UAV, termasuk melalui penggunaan kecerdasan buatan. Untuk mempercepat pengembangan dan pembuatan drone, ia berencana mendirikan 48 pusat penelitian dan produksi khusus di seluruh negeri paling lambat 2030. Drone Zala salah satu senjata yang jadi momok pasukan Ukraina di medan perang. Zala memiliki berbagai tipe, mulai dari drone pengintai hingga yang bersenjata. Salah satu varian paling populer adalah Zala 42116E, yang dilengkapi dengan teknologi pengawasan canggih. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian 5.000 meter dengan daya tahan terbang mencapai 12 jam, menjadikannya alat penting dalam pengintaian taktis. Tak hanya unggul dalam segi pengintaian, Zala juga memiliki sistem drone tempur yang mampu membawa muatan senjata ringan. Kemampuan ini membuatnya sangat diminati oleh militer Rusia untuk melakukan serangan presisi tinggi tanpa perlu mengerahkan pasukan di lapangan. Varian Zala yang dilengkapi dengan sistem penargetan laser mampu menghancurkan target dengan akurasi yang tinggi. Drone Zala diproyeksikan akan menjadi aset strategis Rusia di masa depan, sejalan dengan ambisi negara tersebut untuk tetap menjadi kekuatan militer global.